Shalom saudaraku. Di malam penghujung tahun 2020 ini, bagaimana kondisi kehidupan kita? Apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan hidup kita bila kita mensyukuri berakhirnya tahun ini dan memasuki tahun pelayanan yang baru 2021? Marilah kita pegang firman Tuhan sebagai fondasi kuat. Bersama Tuhan kita jalani perjalanan tahun baru 2021 yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, warga GPI Papua di mana saja berada, pada malam akhir tahun 2020 ini kita akan membaca dan merenungkan firman dari kitab Mazmur pasal 139 ayat 1 hingga 24. Beginilah bunyi firman Tuhan. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagi-Mu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagi-Mu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mata-Mu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik, ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau? Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman-Nya, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Terpuji Tuhan Yesus yang punya firman ini. Haleluya.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya beri satu judul sederhana pemberitaan firman di malam akhir tahun ini. Grateful for God's salvation work. Bersyukur untuk karya keselamatan Allah. Bagaimana realitas hidup kita di penghujung tahun 2020 ini? Tahun yang harus kita akui, kita jalani tidak mudah. Wabah pandemi COVID-19 sangat mengganggu kita. Karena wabah ini, segala hal kita jalani serba terbatas. Wabah ini bisa diibaratkan bagaikan hempasan ombak besar yang terus menghantam biduk kehidupan dunia, termasuk pribadi, keluarga, dan persekutuan kita. Hampir totalitas tatanan kehidupan kita dihantam, dan semua hal menjadi tidak terbatas, menjadi sangat terbatas. Kita tidak mampu berbuat sesuatu sama dengan hal-hal yang lain di waktu-waktu yang lalu. Satu hal yang pasti saya ingin katakan, kasih Allah tidak pernah terbatas untuk kita. Kasih Allah di dalam Yesus tidak pernah terbatas karena keadaan apapun. Dan itu kita rasakan, kita alami. Karya-karya keselamatannya selalu nyata untuk kita. Karena itu pertanyaannya, apa respons kita untuk kasih Allah yang tidak terbatas di tengah situasi dunia yang serba terbatas? Apa tanggapan kita sebagai cara kita menyambut kasih Allah yang tak pernah terbatas itu? Mari kita belajar dari perspektif pandangan teologi kitab Pemazmur tentang dinamika hidup, tentang totalitas pergerakan kehidupan yang ia jalani dalam teks firman bacaan kita tadi. Mazmur pasal 139 ayat 1 hingga ayat yang ke-24. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa catatan teladan positif karakter spiritual yang berkenan kepada Allah yang ditunjukkan oleh pemazmur. Dalam wujud kredo iman atau pengakuan iman kepada Allah, sumber hidup, kreator utama, pengendali utama kehidupan umatnya. Pertama, cinta kasih Allah di tengah realitas hidup umatnya. Pemazmur melalui ayat-ayat firman ini mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang maha tahu, Allah yang maha ada, Allah maha pencipta. Statement atau pernyataan pemazmur ini sebagai bukti pengakuan bahwa totalitas hidup umatnya termasuk pemazmur diketahui oleh Allah. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Karena itu ia selalu ada untuk umatnya apapun situasinya. Ia jugalah yang dapat memberi jalan-jalan keluar terbaik, win-win solution bagi umatnya manakala mereka didakwa dengan persoalan hidup yang sulit. Ia yang mengangkat umatnya dari kubangan lumpur dosa. Ia yang mentahirkan mereka. Ia yang memerdekakan mereka dari belenggu hidup yang mencemaskan, yang menakutkan. Karena ia punya komitmen kepada umatnya. Ia tahu, Allah kita tahu bahwa umatnya terbatas. Mereka lemah. Mereka sering mengerang, merintih, menahan sakit karena beratnya beban-beban kehidupan.
Dan untuk semua situasi itu, Allah dengan cinta kasih-Nya sanggup memerdekakan, sanggup membebaskan umatnya dari situasi yang memprihatinkan itu. Kedua, cinta kasih Allah adalah sumber pengharapan masa depan. Pemazmur menyadari sungguh bahwa ia tidak akan pernah sanggup menjalani hidup ini sendiri. Ia membutuhkan Allah. Karena itu ia bermohon kepada Allah. Dia katakan, ujilah pikiran-pikiranku. Lihatlah jalan-jalanku ya Tuhan, apakah serong? Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Suatu permohonan penuh kerendahan hati dan penuh kesadaran. Allah satu-satunya yang dapat memberi kelepasan. Allah satu-satunya yang dapat memberi jaminan masa depan. Karena Dialah batu penjuru. Dialah kota benteng kehidupan umatnya. Dialah Sang Immanuel yang setia menyertai umatnya dalam dinamika pergerakan perjalanan kehidupan mereka. Perbuatan-perbuatannya yang besar, karya-karyanya yang maha ajaib patut disyukuri oleh umatnya dalam doa yang tulus kepadanya. Dengan yakin Allah selalu di pihak orang-orang yang teguh, kokoh iman bersandar kepadanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sesuai perhitungan kalender Masehi, beberapa jam ke depan kita akan mengakhiri perjalanan pergumulan tahun pelayanan 2020. Dan dengan restu Tuhan kita akan menyambut tahun pelayanan yang baru 2021. Pergantian tahun 2020 ke 2021 adalah titik penting kita mengambil cara-cara sederhana untuk berjalan bersama Tuhan. Pertama, menyediakan waktu untuk merenung. Merenung yang saya maksudkan di sini mengandung pengertian bahwa orang percaya harus wajib melakukan introspeksi atau evaluasi diri, pribadi, keluarga, persekutuan. Apakah hidup kita selama ini berkenan kepada Allah? Kita minta restu Tuhan supaya perjalanan baru 2021, tahun pelayanan yang baru, Tuhan bersama kita. Memberi kemenangan-kemenangan iman kepada kita. Meskipun kita akui hidup di tahun baru masih penuh dengan rahasia. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kita yakin Tuhan kita maha tahu, maha pencipta dan maha ada untuk kita. Setia mendampingi kita, menopang, memberdayakan kita dengan kuasa-Nya untuk menjalani hidup ini berkenan kepadanya. Kedua, berdoa kepada Tuhan. Meminta kuasa-Nya, meminta hikmat-Nya untuk kita jalani hidup ini yang berkenan kepada Tuhan. Doa menjadi kekuatan fundamental prinsip dalam kehidupan spiritual kita. Apapun tantangan atau challenge kehidupan kita, dengan doa kita yakin Allah kita di dalam Yesus Sang Immanuel itu menyertai kita dan memberi kekuatan, kesanggupan ilahi untuk kita jalani hidup penuh kemenangan iman. Mari kita muliakan Tuhan, nyatakan syukur di penghujung tahun ini, dan berserah diri penuh kepadanya, meminta Tuhan berjalan bersama kita. Supaya dengan demikian kita berjalan di dalam rencana dan kehendak-Nya.
Goodbye 2020. Welcome 2021. Happy New Year. Yesus memberkati kita. Amin.